Perkenalkan, nama saya adalah Alvin Afandi Fakih. Saya di sini akan mempresentasikan tentang logaritma dan penerapannya yang ada di modul 9 kegiatan belajar ketiga. Apa sih logaritma itu? Nanti kalian akan tahu apa logaritma itu. Banyak lagi bukan hanya logaritma, yaitu tentang sifat-sifat logaritma. Seperti apa? Terus simak video ini untuk mengetahuinya. Ya, baiklah. Jadi materi pertama kita adalah pengertian logaritma. Apa sih logaritma itu? Sebelum menuju arti logaritma itu sendiri, sebenarnya logaritma itu ada hubungannya dengan angka yang berpangkat. Misalnya di sini saya punya angka 8 sama dengan 2 pangkat 3, maka 2 sama dengan berapa sih dari proses ini? Maka akar pangkat 3 dari 8. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah angka 3 dari proses ini? Maka muncullah konsep logaritma. 3 sama dengan logaritma 8 basis 2. Jadi ini adalah asal-usul logaritma. Jadi 2 ini adalah basis ya, disebut dengan basis. Kalau 8 ini disebut dengan numerik. Jadi intinya logaritma itu saya hapus dulu ya. Intinya misalnya saya logaritma B basis A sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Jadi dalam logaritma itu yang perlu diperhatikan adalah ini. Ini juga berlaku sebaliknya. Misal ya, B sama dengan A pangkat C, maka logaritma B basis A sama dengan C. Jadi ini semuanya berlaku sebaliknya. Ini yang perlu kalian ketahui tentang logaritma. Ini masih bisa disederhanakan ya. Ini logaritma B basis A sama dengan C. Nah, maka ini tanda panahnya saling berhubungan. B sama dengan A pangkat C. Nah, ini A basis A itu tidak boleh angka 0, harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Untuk logaritma B itu harus lebih dari 0, gak boleh min berarti ya, harus lebih dari 0. Nah, kira-kira itu saja yang kalian perlu ketahui tentang awalnya logaritma. Tapi sebenarnya logaritma itu masih memiliki beberapa sifat. Nah, sifat-sifat logaritma itu sendiri ada banyak, sekitar 9. Tapi saya akan menyebutkan satu persatu dan bagaimana cara prosesnya, cara menghitungnya. Ini yang pertama adalah logaritma A basis A sama dengan 1. Nah, di sini jika numeriknya dan basisnya itu sama, maka hasilnya langsung 1 ya. Ini A, saya tulis dulu A numeriknya, juga A basisnya, kemudian pangkat 1 ya, ini. Jadi jika A numeriknya dan A basis itu sama, maka langsung tidak usah segan-segan hasilnya 1. Contoh ya, contoh soal. Ini misalnya logaritma 2 basis 2 tambah logaritma 5 basis 5 tambah logaritma 10, maka yang ini logaritma ini, nah ini kan sama. Nah, berarti hasilnya 1. Ini juga 1 ya, ditambah 1. Nah, ini kok gak ada ini basisnya. Ya, anggap saja ini sudah sama. Jadi sama 10 ya. Berarti berapa? 1. Dan tambah 1 tambah 1 3. Jelas ya?
Dan untuk yang sifat kedua ini agak berbeda ya. Jadi logaritma numeriknya 1, basisnya A, beda ya. Itu hasilnya 0. Contoh ini. Contoh ya, ini jika logaritmanya 1 dan numeriknya itu bebas 5, maka hasilnya 0. Sama, misalnya ini logaritma 1, terserah yang basisnya berapa, hasilnya tetap 0. Contoh lagi, logaritma 1 akar 5 ya, tetap 0. Berapapun basisnya, kalau logaritmanya 1, numeriknya 1, maka tetap hasilnya 0. Gampang kan? Itu untuk sifat yang kedua. Sekarang sifat logaritma yang ketiga. Nah, ini dia. Logaritma B basis A tambah logaritma C basis A sama dengan logaritma B kali C. Kalau ini gimana? Langsung saja contoh soalnya ya. Contoh soal. Ini misalnya logaritma 2 basis 6. Ini logaritma 18 basis 6. Jadi kalau sama seperti ini, ya tinggal ngalikan saja. Langsung niruin di rumusnya tadi. Logaritma 2 kali 18 dan basisnya berapa? 6, karena di rumusnya tadi sama semua. Nah, ini 2 kali 18 36. Ini tetap basisnya 6. Nah, 6 pangkat berapa supaya 36? Ayo, 2. Selesai. 6 kali 6 36. Selesai kan? Nah, itu saja. Nah, selanjutnya sifat yang keempat. Ini cukup rumit juga. Langsung mengerjakan soal ya. Contoh, ini logaritma 24 basis 2 dikurangi logaritma 3 basis 2 sama dengan. Nah, ini langsung saja niru rumusnya. Ini kan B per C tadi rumusnya, langsung berarti di sini ya logaritma 24 per 3, dan jangan lupa basisnya 2. Nah, 24 bagi 3 berapa? 8. Di sini jangan lupa juga. Nah, 2 pangkat berapa sampai 8? Sama dengan 3. Selesai. Baik, sekarang sifat logaritma yang kelima. Nah, ternyata di sini logaritma B atau numeriknya itu ada pangkatnya. Nah, misalkan saya sekarang punya soal logaritma 16 basis 2, itu harus dicari pangkat berapa yang bisa 16 logaritmanya itu. Jadi 2 pangkat 4 yang bisa 16. Basisnya tetap ditulis 2. Nah, kalau sudah begini, tinggal niruin rumusnya. Nah, N itu apa? N itu 4, logaritma B nya itu 2, basisnya A2. Nah, kalau sudah begini, nah ini kan sama, berarti hasilnya 4. Sama seperti sifat yang pertama tadi, yang sebelumnya itu. Jadi intinya, kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan saja. Nah, sekarang lanjut ke sifat yang keenam. Nah, ternyata di sini itu masih ada proses pembagian. Misalnya contohnya soalnya seperti ini. Contoh logaritma 8 basis 4. Nah, gimana cara mengerjakannya? Sudah ikuti rumusnya saja. Logaritma 8 dibagi logaritma 4. 4 dari mana? Dari basisnya. Nah, sekarang kita mencari P-nya. P-nya berapa? Kita bebas memilih ya, antara yang terkecil dulu kalau bisa. Nah, ini misalnya saya pilih 2. Nah, ini artinya gimana? Ini 2 pangkat berapa yang bisa? Harusnya 8. Di sini 3.
ini sama juga. 2 pangkat berapa yang bisa hasilnya 4, yaitu 2. Ini sudah selesai. Lanjut yang ketujuh, sifat yang ketujuh. Nah, kalau di sini numeriknya ada pangkatnya dan basisnya ada pangkatnya. Gimana prosesnya? Nah, ini contoh logaritma. Ini basis 9, numerusnya 243. Wow, banyak ya. Nah, ini dirubah dulu menjadi menu pangkatan. 9 ini angka pangkat berapa? 3 pangkat 2. Nah, kalau yang 243 angka 3 pangkat 5. Nah, ya bener ya. Nah, sekarang nyari M-nya. M per N ini. Berapa M-nya? Yaitu 5. N-nya 2. Logaritma numerus 3. Ya, ini juga A3. Selesai? Belum. Nah, logaritma 3 basis 3 ketemunya 1. Berarti ketemunya 5/2 saja. Ini hasil akhirnya. Oke, lanjut yang sifat ke-8 ya. Ini malah lebih sulit malah. Sebenarnya jika dilihat dari rumusnya, jika logaritma 3 ini, nah ini basisnya 2. Nah, logaritma 16 ini basisnya 3 kan sama ini, nah kan sama. Nah, berarti langsung saja ikuti rumus yang ada di samping ini. Ini kan sama kan? Sama. Berarti gimana? Berarti di sini logaritma 16. Nah, basisnya 2. 3-nya kemana? Hilang. Itu. Nah, ini 4. Kok bisa 4? Karena 2 pangkat per 4 sama dengan 16. Gitu. Contoh lagi, ini logaritma 5 basis 3. Logaritma 7 ini 5. Nah, tambah lagi logaritma 27, sini 7. Nah, ini kan sudah sama. 5 ini sama, 7 sama. Anggap saja sudah terbagi. Nah, berarti logaritma 27 basis 3. Nah, 3 pangkat berapa supaya 27? Ayo. 3. Selesai. Mau diapakan lagi? Baik, lanjut ke logaritma sifat yang ke-9. Ini cukup mudah, tapi kalau misalnya kita pakai contoh soal yang agak rumit, misalnya gini, contoh ya. 2 logaritma 7 basis 2 dikurangi 9 logaritma 2 basis 3 ditambah 5 logaritma 4 basis 25. Nah, karena yang pertama ini sama, berarti langsung saja 7 ya, ini kan sama. Nah, berarti ini kan belum sama, ini harus dikerjakan dulu, nanti dirubah ya. Ini karena sama, berarti langsung 7 ya, ini 7, ini dikurangi. Nah, ini 9. Nah, karena ini belum sama, jadi harus dikerjakan dulu, dirubah ya. Ini 3 sama-sama dipangkatkan ya, dipangkatkan yang terkecil. Ini sama ya, sama apa tidak kira-kira? Ini kayaknya sudah sama ya. Itu kan logaritma B kan sudah sama ya. Berarti hasilnya 4 nanti. 4-nya dari mana? Ini ya, 4, 2. Karena sudah sama kan? Nah, untuk yang ini juga dirubah, 25. 5 pangkat 2 dan 4 ini 2 pangkat 2. Nah, apakah sama? Masih belum. Ini pakai rumus yang sebelumnya ya, M per N yang tadi itu. Nah, ini kan sudah sama, M per N. Berarti dianggap hilang, berarti dan di sini itu 5. Ini 5 ya, basisnya 5 itu di atas, dan di sini 2. Nah, ini sudah sama ya. Ini sudah sama juga. Dan ini berarti 7 kurangi 4 sini tambah 2. Berapa?
Selesai? Selesai. Saya kira hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika barang Anda ini tidak jelas dengan apa yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.